atas nama pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Tegal mengucapkan turut berbelasungkawa atas meninggalnya istri Pak Ustadz Alif atas Ketua PDM Kota Tegal. Mudah-mudahan beliau almarhumah yang selama ini mendampingi dan aktif di berbagai aktivitas kegiatan pengajian menjadi catatan amal saleh beliau, dan mudah-mudahan ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya baik sebagai pribadi dan keluarga, juga sebagai Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Tegal, turut belasungkawa atas wafatnya Ibu Erlina Purwanti binti M. Thayyib Sumono. Dengan iringan doa semoga husnul khotimah, diampuni segala hilaf dan salahnya, dan diterima amal-amal sehatnya. Allahumma firlah warhamha wa'afwan. Semoga husnul khotimah diampuni dosa-dosanya. Mudah-mudahan Allah akan memberikan jalan yang lapang bagi almarhum Ibu Alif ini, Ibu Erlina ini, dan saya sangat yakin bahwa Pak Alif yang ditinggalkan, keluarganya, anak-anaknya akan tetap di dalam iman dan Islam. Perginya bidadari dunia. Kisah ini seperti matahari dengan sinarnya. Sudah 27 tahun istriku menemani dalam mimpiku. Tahun 1995 hingga tahun 2022. Dia mendampingi dalam perjuangan tak tergantikan. Melalui video dakwah ini, ku persembahkan kado spesial, terutama bagi sahabat-sahabat yang merasakan sedihnya ditinggal kekasih. Suami ditinggal istri atau istri ditinggal suami adalah musibah yang sangat menyedihkan. Dengan terpisahnya suami dengan istri, bagaikan gunung yang terpisah dengan daratan, bagaikan air laut yang memisahkan laut. Kini bahagia terhenti sesaat karena perpisahan sementara. Karena ikatan iman, walaupun raga berpisah, akan semakin dekat dengan keabadian. Istriku Hajah Erlina Purwanti binti Thayyib kini telah pergi untuk selamanya. Tepatnya pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022. Sebelum berpisah, di pagi hari saat itu, aku akan berangkat tugas. Kau memintaku untuk disayang terakhir kali. Ya, untuk terakhir kali. Di depan anak kita, kau minta disayang sebagai tanda perpisahan. Para pecinta asa yang budiman ingin rasanya kita terus bersama saudara seiman melalui tulisan-tulisan dalam dakwah, bisa terus berbagi dengan apa yang kita miliki. Saat sedih, kita tetap ingin dekat dan terus bersama, hingga bisa bercerita tentang tingginya gunung, indahnya laut, dan kerlap-kerlipnya bintang ciptaan Allah sebagai ayat-ayatnya. Kini, walaupun sepi, terasa ramai karena bersatunya doa-doa kita menembus 7 petala langit sampai Sidratul Muntaha. Setinggi-tingginya ombak suatu saat akan melandai dan menerpa dataran laut yang tenang bersama mengukir asa. Kini, walaupun raga tak bersama, dengan kasih sesama orang yang beriman, terasa dekat seperti matahari dengan sinarnya. Dekat seperti malam dengan gelap, seperti siang dengan terang, seperti api dengan panas, dan seperti es beserta dinginnya. Kata-kata ini kusampaikan sebagai pelepas rindu, kala hati semakin sendu.
menangis saat melihat tetangga tak bisa makan 3 kali sehari, saat banyak buruh di PHK, sementara di sekitarnya ada pejabat dengan sombongnya memamerkan jasnya, memamerkan harta hasil transaksi haramnya, bahkan asik masuk dengan para pengkhianat bangsa. Jadi teringat kisah Khadijah binti Khuwailid, seorang pemimpin kaum wanita seluruh alam, ahli surga, dan wanita yang mendapat salam dari Allah dan malaikat Jibril, terus menginspirasi buat kita agar mempunyai sedikit titik yang dicontohkan oleh Khadijah, sang pemimpin wanita di surga. Khadijah itu satu dari 4 wanita pilihan yang menjadi tauladan dalam kehidupan muslimah. Keempatnya dijanjikan surga sesuai hadis yang disampaikan Az-Zahabi, yang artinya pemuka wanita ahli surga ada 4: Maryam bintu Imran, Fatimah binti Rasulullah SAW, Khadijah bintu Khuwailid, dan Aisyah. Hadis riwayat Muslim. Inilah keutamaan besar Khadijah, sang teladan wanita dunia dan pemimpin di surga. Ia orang pertama yang sholat bersama Rasulullah, pagi 2 rakaat dan sore 2 rakaat. Orang pertama beriman kepada Allah dan Rasulullah. Orang pertama yang memberi anak untuk Rasulullah, yakni Abdullah, Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah Az-Zahra. Istriku Hajah Erlina Purwanti binti Thayyib telah menemaniku dalam dakwah selama 27 tahun. Hingga kini berdirilah pondok pesantren Subulus Salam berkat tangan dingin istriku dan para jamaah. Dukungan utama istriku yang telah mengabdi cukup lama sebagai tenaga honorer di SMP Muhammadiyah 2 Kota Tegal dan MTS Negeri Kota Tegal saat menjadi guru honorer telah memberi warna dalam perjuangan dakwahku. Istriku pulang dalam kondisi tenang tepat di pangkuanku menjelang sholat duhur. Aku talkin berkali-kali hingga kau menghembuskan nafas terakhir dengan senyum. Hajah Erlina Purwanti binti Thayyib, kau ahli silaturahmi, pemikul beban orang lain yang sedang susah, pemberi orang yang miskin, penjamu tamu, serta penolong orang yang menegakkan kebenaran. Keistimewaan istriku terlihat saat pulang dari dakwah dan aktif di persyarikatan, serta tugas mengajar sehari-hari selalu menanti dengan setia. Hajah Erlina, panggilan akrabnya, wafat dalam usia 55 tahun kurang 1 bulan. Perjuangan untuk membahagiakan suami dan anak-anak tak pernah terhenti walaupun sakit di badan. Kau pernah bercita-cita untuk putri kita. Sebagai tanda hadiah yang telah menyelesaikan hafalan Al-Quran dengan sempurna 30 juz. Kado spesial kupersembahkan di saat kau memotivasiku agar segera menyelesaikan pelunasan tanah untuk perluasan pondok pesantren seharga 500 jutaan. Tepat pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022, cita-cita kita terlaksana. Sebelumnya, kau pun telah menyisihkan sebagian tanahnya untuk diwakafkan. Dan kini telah berdiri megah PPTQ Subulus Salam Putri. Istriku kembali menegaskan kesetiaan pada perjuangan dakwah dan pendidikan. Kau meninggal dunia tepat di pangkuanku. Teringat seperti Khadijah yang meninggal di pangkuan Rasulullah SAW. Meski tantangan dalam dakwah semakin besar, kau telah memberi inspirasi agar jangan lemah dan tetap tegar menghadapi ujian hidup dan dakwah. Kau rela menderita dan ikhlas menyertaiku dari serba kekurangan, hingga keberkahan terus menghibur kita saat suasana genting sekalipun. Kau tak ingin hidup mewah, kau habiskan hartanya, usianya, bahkan tetesan air mata yang sudah kering untuk mendukung perjuangan suaminya. Renungan lembut yang keluar dari Hajah Erlina untuk suami tercinta dan perjuangan dakwah. Yang pertama, kau penyambung tali kekeluargaan, kau jujur bertutur kata, kau menanggung beban, kau membantu orang miskin, kau menjamu tamu,
Kau membantu orang dalam kesusahan. Kau pendamping setia hingga akhir masa. Kau taat pada suami. Dan kau penghibur sejati. Kalau Khadijah bersama sang kekasih Rasulullah hampir seperempat abad lamanya dalam menguntai kasih, ia menyertai sholat bersama Rasulullah yang saat itu 2 rakaat pada pagi hari dan 2 rakaat pada sore hari sebelum perintah sholat 5 waktu. Hajah Erlina, kau menemaniku selama 27 tahun dan kala malam kau terus menyertai dalam sholat malam kita. Tanggal 29 Maret tahun 2004, kau telah meneteskan air mata melepas kepergian anak pertama kita, Askia Nazer El Rizari, dalam usia 9 tahun. Kau juga meneteskan air mata yang kedua setelah meninggalnya anak kita yang keempat, Nida Haifa An-Nazihah, wafat di usia yang ke-13 tahun pada tanggal 4 bulan Maret 2018. Dan kini kau telah meninggalkanku bersama 2 anak buah hati pelanjut perjuangan kita. Kau telah menyusul anak pertama dan keempat, sementara aku terus sedang berjuang untuk menyusulmu bersama anak kedua dan ketiga. Semoga kisah ini memberi ibrah dan hikmah bahwa Allah adalah segala-galanya. Selamat jalan istriku, insya Allah kita akan bertemu di tempat penuh kenikmatan bersama para ahlul Quran yang kita cita-citakan. Semoga kado spesial akan berkah untuk umat. Nasrun minallah wa fathun qarib. Alif Syarifuddin, Ketua PDM Kota Tegal.